Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan hari ini kita akan bahas adalah mengenai laporan dari Santana Prayunrat, seorang polisi senior di Thailand yang sekarang sudah pensiun dan beliau dulu adalah aktifnya di bidang reserse atau seperti penyidikan. Yang menariknya pada saat laporan beliau ya di kantor kepolisian Nonthaburi kemarin, itu kan beliau sudah membawa beberapa barang bukti yang mengindikasikan bahwa ada dua orang VIP atau very important person yang diduga akan berkencan dengan Teng Monida di sebuah hotel. Oke, kita akan bahas lebih dalam adalah analisa mengenai kenapa kok seorang polisi senior begitu percaya diri datang ke kantor kepolisian membawa dua handphone, kemudian beberapa dokumen, kemudian juga dengan dua nomor yang telah disebutkan, pertama yang akhirannya 444 dan terakhir adalah akhirannya 666. Jadi logikanya kita pikir bersama-sama gini teman-teman, bagaimana mungkin di dokumen tersebut Pak Santana sudah mengatakan bahwa memang ada pesanan hotel atas nama Teng Monida. Tapi kalau seandainya atas nama Teng Monida, pesanan hotelnya, kok bisa tahu nomor-nomor itu? Logikanya begini kalau aku analisa ya. Karena dalam kita kalau mesen sebuah tiket atau hotel, itu kan misalnya kayak aku bisa pesen nih hotel buat adikku atau buat ibuku, tapi atas nama mereka. Karena di hotel tersebut pada saat kita mau check-in, itu kan harus sesuai di atas nama pesanannya siapa. Misalnya kayak aku membelikan untuk adikku, ya yang bisa check-in adalah atas nama adikku aja. Sedangkan aku pun walaupun aku yang ngebayar, aku nggak bisa check-in karena tidak sesuai dengan ID card yang didaftarkannya. So menurut aku adalah bagaimana Mr. Santana ini tahu siapakah kedua orang VIP ini kok bisa berhubungan dengan kasus Teng Monida, karena di 24 Februari 2022 tersebut Mr. Santana mengklaim bahwa dia sudah mendapatkan data-data di sebuah hotel, ada dua orang yang memesan hotel untuk Teng Monida. Ini juga aneh, bagaimana mungkin dalam satu hari Teng Mo itu punya dua kamar yang berbeda. Oke, pikirannya kalian melayang, aku masih belum ada keterangan resmi berapa hotelnya, satu atau dua, tapi kemungkinan besar walaupun ini adalah dua hotel, pasti jaraknya tidak terlalu jauh, karena dalam waktu hari yang sama. Atau juga, kemungkinan yang kedua adalah mengenai bahwa apakah ini satu kamar aja, tapi ada dua VIP. Oke, jadi pikiran kita sudah mulai melayang kemana-mana karena suka nggak suka Mr. Santana yang sudah sangat tegas mengatakan ada dugaan ini adalah si VIP tersebut. Tapi karena beliau tahu banget aturan hukum di Thailand seperti apa, ini langsung dilaporkan temuannya adalah ke kantor kepolisian Nonthaburi. Yang menariknya respon dari Ibu Panida. Kalau pengacara Deca kemarin aku sudah bilang, beliau itu membantah dengan tegas. Tapi kalau Ibu Panidanya ini aneh. Pada saat ditanya sama media massa mengenai Mr. Santana dengan laporan ini, Ibu Panida cuma diem aja. Berbeda halnya pada saat Bang Jack yang menemukan kain putih, Ibu Panida, pengacaranya, sama-sama berkomentar, baik itu melalui akun sosial medianya, ataupun juga secara langsung di media dengan tegas menyatakan ABCD, yang intinya membantah dan membuktikan beberapa keterangan yang related dengan kasus itu. Sudah aku bahas di video sebelumnya. Tapi adalah hal yang aneh, kenapa Ibu Panida kok kesannya agak sedikit takut ya dengan Pak Santana ya? Apakah karena rasa keengganan yang lebih senior, lebih punya posisi atau juga punya nama baik di Thailand? Apakah karena itu? Atau karena memang ada sebagian yang dinilai masyarakat Thailand juga, wah, ini memang beneran ada VIP. Tapi kan kita tahu ya Ibu Panida, pengacaranya, Gatik sudah membantah dari awal tenggelamnya Teng Monida ditemukan di 26 Februari, itu sudah jelas-jelas bilang tidak ada yang namanya VIP tersebut. Tapi dengan fakta-fakta ini bisa menjadi salah satu senjata yang akan bisa membuat kasus Teng Monida membuat titik terang dengan sangat jelas sekali. Nah, kemudian kalau kita lihat gini teman-teman, dari kedua nomor ini, jadi kan Mr. Santana membawa berkas ya. Kalau berkas-berkas itu aku nilai adalah berkas-berkas yang misalnya adalah ya kayak cek dari pembayaran, bukti pembayaran, terus juga
bukti juga check-in-nya, rekaman dan sebagainya, itu adalah dokumennya. Terus kalau nomor handphone apa yang bisa kita dapatkan data-data di sini? Kenapa kok Mr. Santana begitu yakin? Aku yakin banget pada saat seseorang sudah mendapatkan data handphone tersebut, itu pasti sudah tahu namanya siapa. Karena di Thailand, untuk mendapatkan nomor handphone juga nggak semudah di Indonesia, teman-teman. Jadi selama aku tinggal di Thailand, aku hanya punya satu nomor handphone aja, karena kesulitan untuk identity card-nya. Harus satu provider, itu satu identity card aja. Terus juga ada beberapa data-data yang cukup panjang. Kalau di Thailand kita nggak bisa beli nomor handphone, itu kayak di warung-warung itu nggak bisa. Umumnya harus di gerai resminya karena ada proses pendaftaran yang cukup panjang. Pada saat Mr. Santana meyakini ada dua nomor tersebut, aku yakin sekali beliau sudah tahu nama-namanya siapa aja, atau mungkin belum tahu karena memang dibutuhkan kewenangan dari tim penyidik untuk melakukan identifikasi kedua nomor tersebut. Dari provider dibutuhkan surat-surat dari authority-nya di Thailand sendiri. Nah, kemudian selain dokumen, kemudian juga nomor telepon tersebut, ada bukti. Bukti ini apa ya kira-kira, Anjas ya? Kalau menurut aku bukti ini adalah, misalkan adalah ya ada CCTV kah di sana? Karena dengan kekuatan yang dimiliki Mr. Santana, seorang polisi senior di Thailand, punya banyak koneksi di area Sungai Chao Phraya tersebut, dan Sungai Chao Phraya memang banyak hotel-hotel yang cukup berbintang ya, bintang 4, bintang 5. Kalau kelas Melati cukup jarang sih aku cek di beberapa aplikasi untuk ngelihat hotel-hotel. Rata-rata sih minimal bintang 3 ya, rata-rata bintang 3, 4, 5, atau sampai tak berbintang lah. Pokoknya cukup yang mahal begitu. Nah, terus juga teman-teman, ini kalau aku lihat dari nomornya tersebut, 444 666, kategorinya adalah nomor yang cukup unik loh. Sama lah seperti di Indonesia, ada sebagian orang ingin mendapatkan nomor tertentu atau hal yang lebih spesial, itu kan pasti membutuhkan uang yang lebih tinggi ya. Kalau dulu di Indonesia itu pernah ada nomor, pengen dapat nomor cantik, harganya sekian, harganya segitu, kurang lebih adalah mirip dengan di Thailand seperti itu. Nah, Mr. Santana ini sudah diperiksa, bukan diperiksa lah ya, I don't know exactly apa istilah yang tepat, tapi sudah datang ke kantor kepolisian Nonthaburi itu 3 kali. Yang pertama aku ingat banget pada saat membahas mengenai GPS dari speedboat. Jadi Mr. Santana ini juga yang memberikan data-data, dia beserta timnya, independen ya, tim independen. Ini bagus banget ya, kasus Tengmo ini banyak dibantu oleh orang-orang eksternal, nggak hanya penyidik aja. Jadi pada saat pertama datang diberikan data-data GPS-nya. Ini sangat berharga banget. Kenapa? Karena dari GPS-nya di speedboat tersebut diketahui kecepatannya berapa kilometer per jam, kita gunakan adalah istilahnya knot. Kemudian juga diketahui lokasi-lokasi yang dikunjungi mana aja. Itu adalah yang pertama pada saat di pemeriksaan Mr. Santana. Yang kedua adalah mengenai handphone 3 saksi yang juga dikritik oleh Mr. Santana. Kenapa kok yang diperiksa hanya 3 saksi aja di antara 5 orang yang bersama Tengmo malam itu? Kenapa 2 orang lainnya menolak untuk diperiksa, yang which is juga dikritisi oleh Mr. Santana. Kemudian yang ketiga, yang kemarin ya pada saat ke kantor kepolisian Nonthaburi, yang dibawa adalah mengenai kedua nomor telepon beserta beberapa hal yang aku sebutkan tadi. Nah, dari data-data ini menurut aku, apa yang disampaikan oleh polisi senior ini bukan sekedar ingin cari panggung atau cari nama, bahkan reaksi dari Ibu Panida pun tidak langsung serta-merta menyatakan sesuatu hal, hanya pengacaranya aja, yang which is pasti akan membela kliennya. Ada indikasi masyarakat Thailand menilai ada ketakutan dari mata Ibu Panida ke Pak Santana ini. Dan apakah isu mengenai VVIP tersebut adalah beneran, nggak cuma sekedar isu di media massa? Karena kalian tahu ya, kalau kalian cek video dari awal sampai sekarang, ada beberapa hal mengenai kasus Tengmo Nida yang awalnya adalah dugaan, tapi semakin lama semakin kesini sudah menjadi kenyataan. Misalkan apa, Anjas? Ya, misalkan mengenai luka di paha kanannya Tengmo Nida. Awalnya dibilang dugaannya adalah karena baling-baling, tapi di otopsi kedua sudah diklaim, oh ternyata bukan itu, kita lagi coba selidiki. Kemudian ada banyak lagi kalau kalian cek di video-video sebelumnya, yang menurut aku sangat bagus untuk mengasah logika berpikir kita. Nah, kemudian untuk bagian ini, kita masih belum ada kabarnya, karena hari ini dan juga besok ya, ini kebetulan banget teman-teman, minggu depan itu sudah memasuki musim Songkran
Songkran itu kayak lebaran lah di Indonesia ya, itu tahun barunya Thailand. Kalau kita taunya Songkran itu cuma main air gitu, tapi padahal ada banyak hal itu kayak libur panjang di Thailand. Aku nggak tahu apakah minggu depan akan sesuai target bahwa akan dipanggil kedua orang pemilik nomor ini. Tentunya ini masih menjadi dugaan karena belum ada putusan dari pengadilan, ya masih jatuhnya adalah sebagai dugaan aja. Tapi kan logikanya gini ya, kalau Mr. Santana yakin ada dua nomor ini di hari yang sama, apakah jangan-jangan dugaannya adalah Teng Monida harus melayani dua orang? Atau cuman satu aja, ini hanya mewakili aja? Tapi kok cuma mewakili, kok bisa dapat dua nomor ya? Nomor ini apakah mungkin salah satu asistennya, ajudannya, atau salah satu atau dua-duanya yang ingin makan semangka? Teng Mo itu artinya semangka dalam bahasa Thailand. So, I make it soft gitu for you. So, menurut kalian apakah ini related dengan kasus Teng Mo? Kalau secara logika, kemungkinan besar ini ada hubungannya teman-teman. Nggak mungkin seorang polisi senior mampu mengatakan sesuatu hal yang kalau itu hanya sekedar mencari nama, apalagi juga sudah dewasa ya. Nggak hanya sekedar mencari nama, dia bukan selebriti juga, bukan pengacara yang butuh nama besar, dia sudah pensiun begitu. Oke, itu adalah mengenai isu ini, kita akan nantikan kelanjutannya seperti apa. Yang kedua adalah kabar mengenai ayah dari Gatik itu kena COVID, teman-teman. Jadi ini juga bisa menjadi penghambat, karena kalau ya aturan di Thailand ya sama seperti Indonesia, kalau ada seseorang kena COVID yang berhubungan dengan dia di hari-hari terakhirnya harus menjalani karantina diri selama 14 hari. Apakah Gatik dan juga beberapa penyidik harus tidak boleh diperiksa dulu karena kena COVID? Apakah ini beneran ataukah ini hanya salah satu strategi lagi untuk mengulur waktu? Kalian boleh komentar juga pendapat kalian. Tapi sudah ditunjukkan dari Instagramnya ayahnya Gatik, itu ada COVID-nya sudah 2. Well, suka nggak suka itu adalah fakta, tapi kita lihat sebenarnya seperti apa. Terus mengenai penasehat kebohongan Gatik yang adalah pemilik resto, itu belum diperiksa kemarin tuh yang sudah diperiksa kemarin teman-teman, dan kelanjutannya adalah minggu depan dan akan segera dikeluarkan surat penangkapan. Kita pengen tahu siapakah itu, apakah beneran jangan-jangan pengacara Tam yang sudah dibantahnya? Aku juga penasaran siapakah orang tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton dan aku juga mengucapkan makasih banget untuk support teman-teman, ngasih komentar positif. Positif itu adalah support nyata kalian yang ngebuat aku semakin semangat untuk mengawal kasus dari Teng Monida. Ada banyak hal cerita di balik aku mentranslate, menganalisa, mengumpulkan berita-berita dari Thailand yang biasanya aku buat itu sangat update sekali ya, karena jarak antara berita yang aku sampaikan di video ini biasanya hanya berjarak sekitar beberapa jam dari video dari berita aslinya di Thailand di hari itu. Jadi aku sudah rangkumkan banyak hal. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan ya selain hiburan juga informasi yang positif ya. Kira-kira berita mana yang memang sudah dikonfirmasi baik itu dari penyidik ataupun yang memang sedang dibahas di media Thailand. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Please consider untuk subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Terus tonton video-video mengenai kasus Teng Monida, karena dalam waktu nggak nyampe akhir bulan ini, sepertinya kasus ini akan sudah sampai tahap final dan akan ditentukan siapakah tersangka apabila ada indikasi pembunuhan. Kalau untuk tersangkanya, itu semuanya sudah menjadi tersangka kelima saksi tersebut, tapi masih dalam pasal ya kelalaian, kemudian juga keterangan palsu, saksi palsu, penghancuran barang bukti. Hanya 4 pasal itu aja, kurang lebih. Tapi kalau untuk indikasi pembunuhan, itu masih belum ada vonisnya dan ini sedang diperjuangkan oleh banyak orang yang percaya bahwa kasus Teng Monida bukan sekedar tenggelam karena kecelakaan. Sampai ketemu lagi dan tonton video-video selanjutnya mengenai kasus Teng Monida. Kapun kerap, bye-bye.